Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya EN Ainia, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Dramaga. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Materi kali ini kita akan fokuskan kepada pemberontakan yang terkait dengan ideologi. Adik-adik, di sini ada video tentang bara api yang menunjukkan ilustrasi sebuah pemberontakan. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengetahui lebih lanjut pemberontakan yang terkait dengan ideologi di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian apa itu pemberontakan dan ideologi. Pemberontakan adalah penolakan terhadap otoritas yang terorganisir dan berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. Sedangkan ideologi adalah kumpulan ide-ide atau gagasan-gagasan yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Adik-adik, di sini saya melengkapi dengan ilustrasi dari pemberontakan dan ideologi melalui video. Baiklah, kita pada inti dari pembahasan materi kali ini, yaitu pemberontakan yang terkait di ideologi di Indonesia yang terjadi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, ini lambang partainya. Kemudian pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia dan pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Oke, yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun ini dilatar belakangi oleh adanya program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kader komunis di TNI menjadi berkurang. Tujuan dari pemberontakan ini adalah membentuk negara Republik Soviet Indonesia, dan di sini adik-adik bisa lihat pemimpinnya ada Amir Sarifuddin dan Musso. Pemberontakan ini akhirnya ditumpas oleh pemerintah melalui Gerakan Operasi Militer 1 yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Berikutnya adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang terjadi di Indonesia di berbagai daerah di kurun waktu tahun 49 sampai tahun 1953. Pemberontakan ini terjadi di berbagai daerah dipimpin oleh Kartosuwiro di Jawa Barat, oleh Amir Patah di Jawa Tengah, oleh Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, oleh Karmu Cakar di Sulawesi Selatan, dan oleh Daud Bere di Aceh. Pemberontakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negaranya. Oke adik-adik, ini adalah gambaran dari pemberontakan DITI di berbagai daerah. Silakan adik-adik bisa baca ya bagaimana pemberontakan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, di Makassar, dan di Aceh. Semuanya dapat dituntas oleh pemerintahan Indonesia melalui operasi militer. Hanya satu yang melalui dengan jalan damai, yaitu DITI di Aceh melalui Musyawarah Kerukunan Aceh. Nah, yang terakhir adalah pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Adik-adik, peristiwa ini sampai saat ini masih misteri ya, terutama mengenai siapa dalam Gerakan 30 September 1965 yang sebenarnya belum kita ketahui sampai dengan sekarang. Adik-adik bisa lihat di sini pemimpinnya adalah DN Aidit. Dan tentunya di sini ada korban-korban peristiwa G30 SPKI yang kalau dilihat dari gambar-gambarnya, adik-adik tentunya sudah tidak asing lagi ya, karena gambar-gambar ketujuh jenderal yang menjadi korban G30 SPKI ini adik-adik sudah sering melihat di buku-buku sejarah baik di tingkat SD maupun SMP. Nah, pemberontakan ini pun akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia melalui mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto, yaitu melalui Super Semar. Demikianlah adik-adik perjumpaan kita hari ini. Tentunya masih ada kelanjutannya materi tentang pemberontakan lainnya yang nantinya terkait dengan pemberontakan apa saja yang berkaitan dengan pemerintahan dan juga kepentingan. Semoga kita semua bahagia. Sampai jumpa. Salam sehat, salam luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.